Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel YouTube Kelas Pak Syam. Kali ini kita akan kembali membahas Matematika SMP kelas 9 bab 3 transformasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas kegiatan 3.2 yaitu translasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kegiatan 3.3 perputaran atau rotasi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Rotasi atau perputaran merupakan salah satu jenis transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Perhatikan gambar perputaran bangun segi 4 di samping. Titik ini disebut sebagai pusat rotasi, sedangkan sudut yang terbentuk dari perputaran antara bangun berwarna merah ke bangun berwarna biru, sudut yang ini disebut sebagai sudut rotasi. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasinya. Perhatikan rotasinya di sini arahnya searah dengan jarum jam. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya positif, dan jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Nah, selanjutnya kita akan coba menggambar rotasi segitiga pada bidang koordinat. Diketahui segitiga PQR memiliki koordinat di P2,3, di Q 6,3, dan di R 5,5. A. Gambarlah segitiga PQR. B. Gambarlah bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, R aksen pada rotasi 90 derajat searah putaran jarum jam terhadap titik asal O 0,0. Alternatif penyelesaian, pertama-tama kita buat dulu diagram koordinatnya, kemudian kita gambarkan segitiga PQR. Untuk titik P berada pada 2,3, perhatikan, X-nya 2, Y-nya 3, berarti letaknya ada di sini. Kemudian untuk titik Q berada pada koordinat 6,3, X-nya 6, kemudian Y-nya 3, berarti letaknya ada di sini. Kemudian untuk titik R 5,5. 5,5 X-nya 5. Perhatikan yang sumbu X-nya 5, Y-nya juga 5. Pada sumbu Y-nya ada 5. Berarti letaknya ada di sini. Setelah itu kita hubungkan antara titik P ke titik Q, titik Q ke titik R, kemudian titik R ke titik P, maka terbentuklah segitiga PQR. Letaknya ada di sini. Selanjutnya kita akan menggambar bayangannya segitiga P aksen, Q aksen, R aksen yang dirotasikan sebesar 90 derajat searah putaran jarum jam terhadap titik asal O 0,0. Kita buat dulu titik asalnya di sini. Ini 0,0. Kemudian kita hubungkan titik O dengan titik P. Yang pertama yang akan kita rotasikan sejauh 90 derajat searah jarum jam. Berarti arahnya ke sini. Maka garis yang terbentuk adalah seperti ini, berada pada titik P aksen, ya. Nah, jika kita ukur sudut antara garis OP dan garis OP aksen, maka besarnya ini adalah pasti 90 derajat. Di mana P aksen ini titik koordinatnya adalah 3,-2. Selanjutnya kita buat garis yang menghubungkan antara titik O sebagai pusat rotasi dengan titik Q seperti ini. Kemudian garis ini kita putar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka garis ini akan bergeser pada posisi ini, yaitu posisi O Q aksen. Ini besarnya harus 90 derajat diukur menggunakan busur derajat. Dengan Q aksen koordinatnya adalah 3,-6. Selanjutnya untuk titik O
ke titik R. Karena kita akan rotasikan titik R. Maka kita buat garis yang menghubungkan antara titik pusat rotasi dengan titik R. Kemudian garis ini, garis OR, diputar sebesar 90 derajat searah jarum jam. Maka letak bayangannya berada pada garis ini, yaitu garis yang menghubungkan antara O dengan R aksen. Di mana R aksen di sini adalah 5, min 5. Kita ukur menggunakan busur derajat, pasti besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, setelah itu kita hubungkan antara P aksen dengan Q aksen dengan R aksen, dan R aksen dengan P aksen. Maka terbentuklah bayangan dari segitiga PQR, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Selanjutnya, pada pembahasan rotasi di kelas 9 ini kita akan membahas 4 jenis rotasi atau perputaran. Yang pertama, rotasi titik X, Y sebesar 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam sebagaimana yang kita sudah gambarkan tadi. Kita misalkan titik yang akan kita rotasikan adalah titik A dengan koordinat X, Y. Jika dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat rotasi adalah 0,0, maka koordinat bayangannya A aksen Y, min X. Selanjutnya, rotasi yang kedua yaitu rotasi titik X, Y sebesar 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam. Dapat dituliskan seperti berikut. Jika kita misalkan titik yang akan kita rotasikan adalah titik A dengan koordinat X, Y, dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0, maka bayangannya berada pada koordinat yaitu A aksen min Y, X. Rotasi berikutnya yaitu rotasi titik X, Y sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 searah jarum jam. Bayangannya dapat dituliskan menjadi, kita misalkan di sini titik A dengan koordinat X, Y dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasinya yaitu titik asal O 0,0, maka bayangannya berada pada koordinat A aksen min X, min Y. Selanjutnya yang terakhir yaitu rotasi titik X, Y sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal O 0,0 berlawanan arah jarum jam, maka bayangan dari rotasi ini, kita misalkan tadi titik A adalah koordinat X, Y, dirotasikan sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal O 0,0, maka bayangannya berada pada koordinat A aksen min X, min Y. Jadi untuk rotasi 180 derajat searah ataupun berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi O 0,0, maka bayangannya akan sama, yaitu min X, min Y. Perhatikan min X, min Y. Agar lebih memahami tentang transformasi rotasi atau perputaran, kita akan membahas sebuah soal latihan. Diketahui segitiga JKL seperti tampak pada gambar segitiga di samping. Perhatikan JKL A. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Kemudian tentukan koordinat bayangan titik sudut dari segitiga JKL. Setelah itu gambarkan pada bidang koordinat Kartesius. Bagian B. Rotasikan segitiga JKL dengan sudut rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi titik asal 0,0. Setelah itu tentukan koordinat bayangan titik sudut dari segitiga JKL, kemudian gambarkan pada bidang koordinat Kartesius.
Langsung saja kita masuk pada pembahasan bagian A. Jawab. Rumus yang akan kita gunakan sebagaimana yang kita sudah bahas tadi adalah jika sebuah titik dengan koordinat X, Y dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat rotasinya adalah titik 0,0, maka bayangannya berada pada posisi X-aksennya sama dengan Y dan Y-aksennya sama dengan min X. Langsung saja kita ambil titik J. Titik J ini berada pada koordinat X-nya adalah min 5 dan Y-nya adalah 4. Berarti J berada pada koordinat min 5,4. Kemudian kita rotasikan sehingga bayangannya berada pada posisi, perhatikan, untuk J-aksennya karena X-aksen sama dengan Y, di sini Y adalah 4, berarti nilainya X-aksen adalah 4. Kemudian Y-aksennya sama dengan min X, berarti min X-nya di sini adalah min 5, berarti di sini min 5, min 5. Sehingga bayangannya menjadi J-aksen 4, min 5 ini adalah min plus 5, berarti J-aksennya adalah 4,5. Kita langsung gambarkan saja 4,5. Perhatikan X-nya 4 di sini, Y-nya adalah 5, berarti di sini. Letak J-aksen itu ada di sebelah sini. Kalau kita hubungkan ya antara titik pusat rotasi dengan titik J dan titik pusat rotasi dengan titik J-aksen, kemudian kita ukur besar sudutnya, maka besar sudutnya ini pasti 90 derajat. Selanjutnya kita masuk pada titik K. Titik K ini berada pada koordinat min 2, X-nya, 3. Jadi min 2,3. Kemudian dirotasikan, perhatikan, ke aksennya, karena X-aksen sama dengan Y, di mana Y di sini nilainya 3, maka nilai X-aksen sama dengan 3. Kemudian Y-aksennya sama dengan min X. Min X-nya adalah min 2, berarti di sini kita masukkan min 2. Kita peroleh ke aksennya, koordinatnya adalah 3, min 2. Min ini bisa kita jadikan plus, sehingga menjadi ke aksennya adalah 3,2. Kita gambarkan koordinat ke aksen 3,2, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti titik ke aksen berada pada posisi ini. Kemudian jika kita hubungkan antara titik pusat rotasi O dengan titik K, seperti ini garisnya, kemudian kita hubungkan antara titik pusat rotasi dengan titik ke aksen yang merupakan bayangan dari K, maka terbentuk sebuah sudut yang jika diukur besarnya adalah 90 derajat. Selanjutnya untuk titik L, perhatikan koordinatnya, titik L berada pada koordinat min 4,1. Di sini kita tulis L-nya min 4,1. Dirotasikan, maka bayangannya berada pada posisi L-aksen. Untuk X-nya sama dengan Y, nilai Y di sini 1, berarti X-nya adalah 1, Y-aksennya sama dengan min X, di sini min X-nya adalah min 4, berarti kita masukkan sini min 4. Kita peroleh L-aksen, koordinatnya adalah 1, min 4. Min ini hasilnya adalah plus, maka L-aksennya koordinatnya berada pada posisi 1,4. Kita gambarkan koordinat L-aksen 1,4. X-nya 1, Y-nya adalah 4. Berada X-nya 1, Y-nya 4. Sehingga titiknya berada pada posisi ini, L-aksen 1,4. Kemudian jika kita hubungkan titik pusat rotasi dengan titik L, terbentuk sebuah garis seperti ini. Kemudian titik pusat rotasi dengan titik bayangan L, yaitu L-aksen, terbentuk garis seperti ini. Garis OL ini berputar sebesar 90 derajat jika kita ukur searah jarum jam berpindah ke posisi OL aksen. Nah, setelah kita dapatkan titik koordinat bayangan dari JKL, tinggal kita hubungkan saja antara titik J aksen ke aksen ke L aksen dan L aksen ke J aksen, maka terbentuk segitiga J aksen ke aksen L aksen yang merupakan bayangan dari segitiga JKL yang diputar sebesar 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0 searah jarum jam. Selanjutnya kita masuk ke bagian B. Jawab. Rumus yang kita gunakan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi,
Koordinat X, Y jika dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam dengan titik pusat rotasi 0,0, maka bayangannya akan berada pada posisi X aksen sama dengan min X dan Y aksen sama dengan min Y. Langsung saja kita masuk pada titik J, di mana tadi koordinatnya adalah min 5,4. Bayangannya berada pada J aksen, perhatikan. X aksennya nilainya adalah min X, berarti min, kemudian X-nya adalah min 5, berarti sini min 5. Koma, Y aksennya sama dengan min Y, berarti min, Y-nya 4, berarti min 4. Di sini min bisa kita selesaikan menjadi plus, sehingga J aksen berada pada koordinat 5, min 4. Kita langsung gambarkan saja titik koordinat ini. 5, min 4 letaknya ada di bagian sini, X-nya 5, Y-nya min 4. Maka titik koordinatnya berada pada titik ini. J aksen koordinat 5, min 4. Nah, jika kita tarik garis dari titik pusat rotasi 0,0 ke titik J, kemudian kita tarik garis dari titik pusat rotasi ke titik J aksen yang merupakan bayangan dari titik J. Setelah itu kita ukur besar sudut yang terbentuk, maka pasti sudut yang terbentuk ini adalah 180 derajat. Artinya garis OJ berputar sebesar 180 derajat searah jarum jam ke posisi garis OJ aksen. Selanjutnya untuk titik K dengan koordinat min 2,3, bayangannya berada pada K aksen. X-nya adalah min X, berarti min X-nya adalah min 2, Y-nya sama dengan min Y, berarti min Y-nya 3, berarti min 3. Di sini min dengan min kita selesaikan menjadi plus, sehingga K aksennya menjadi plus 2, min 3. Titik koordinat ini kita langsung gambarkan, X-nya 2 berada di sini, kemudian Y-nya min 3, sehingga titik K aksen berada pada titik ini. Kemudian jika kita tarik garis dari titik pusat rotasi ke titik K dan garis dari titik pusat rotasi ke titik K aksen yang merupakan bayangan dari K, kemudian kita ukur perputaran garis ini menggunakan busur derajat, maka pasti besarnya adalah 180 derajat. Yang terakhir yaitu titik L dengan koordinat min 4,1, bayangannya berada pada L aksen. X aksennya sama dengan min X, berarti min X-nya adalah min 4, masuk di sini min 4. Kemudian Y aksennya sama dengan min Y, berarti min Y-nya adalah 1, berarti min 1. Karena min di sini berarti kita selesaikan menjadi plus, artinya ini plus 4, maka kita peroleh koordinat L aksen adalah 4, min 1. Kita langsung gambarkan saja koordinat L aksen berada pada posisi X-nya 4, Y-nya min 1, berarti letaknya ada di sini. L aksen 4, min 1. Nah, jika kita hubungkan antara titik pusat rotasi dengan titik L dan titik pusat rotasi dengan titik L aksen, kemudian kita ukur menggunakan busur derajat, maka besar sudut ini adalah 180 derajat. Setelah itu tinggal kita hubungkan saja titik J aksen ke K aksen, kemudian K aksen ke L aksen, L aksen ke J aksen, maka kita peroleh bayangan hasil rotasi dari segitiga JKL yang dirotasikan sebesar 180 derajat searah jarum jam berputar ke posisi J aksen, K aksen, dan L aksen. Oke adik-adik hebat, demikian pembahasan kegiatan 3.3 perputaran atau rotasi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.